ibaratkan kita sekolah ya. Kalau kita berpindah ke bagian yang lain, kita di ekonomi, kita berpindah ke teknik, otomatis kita belajar dari nol lagi. Dan itu belum tentu kita bisa. Jadi seperti itu. Daripada saya nanti berpindah ke usaha yang lain, dan yang itu belum tentu saya mampu, ya lebih baik saya teruskan ini. Dan saya berinovasi, membentuk apa istilahnya model-model yang baru agar diterima sama masyarakat. Jadi saya tetap bisa meneruskan usaha saya ini. Kalau saya pindah ke usaha yang lain, otomatis saya harus belajar lagi dari nol. Dan itu juga biayanya juga nggak sedikit. Sedangkan untuk saat ini saya punya biaya itu di bagian ini, di bagian spot sabut kelapa ini. Jadi tetap saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Wantoro, tanggal lahir 4 Juli 1977. Alamat saya di Desa Mbesuk, RT 07, RW 02, Desa Mbesuk, Kecamatan Ngurah, Kabupaten Kediri. Saya owner dari Rahma Craft yang memiliki produk olahan sabut kelapa yang berupa pot sabut kelapa dengan merek Kawul Pot Sepet yang ada di Desa Mbesuk ini. Rahma Craft itu suatu UMKM yang bergerak di pengolahan sabut kelapa. Jadi dari sabut kelapa kupas yang kami olah untuk dijadikan berbagai macam hiasan pot sabut kelapa untuk pasaran di lokal Kediri, Jawa Timur, serta Jawa Tengah, dan sebagian ada yang ekspor ke Taiwan. Rahma Craft ada di Desa Mbesuk, RT 07, RW 02, Ngurah, Kabupaten Kediri. Saya dulu pernah beberapa kali usaha dari peternakan, terus ada juga pengolahan garam, dan yang terakhir tahun 2018 saya mendirikan Rahma Craft ini yang bergerak di bidang kerajinan sabut kelapa yang pada saat ini saya wujudkan sebagai pot sabut kelapa serta untuk turusan atau rambatan tanaman. Sebab saya waktu dulu di garam itu sering melihat sabut kelapa yang terbengkalai. Jadi kalau itu diolah pasti bisa menambah income untuk masyarakat sekitar, karena sabut kelapa pada waktu itu sangat melimpah dan sama sekali belum diolah, hanya untuk bahan bakar pembakaran batu bata. Dan setelah saya olah, ternyata saya bisa memasarkan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jakarta. Dulu juga pernah ke Bali, dan yang mulai tahun 2019 akhir waktu memasuki pandemi itu, saya bisa mengekspor melalui forwarder dari Surabaya ke Taiwan serta ke Cina, sehingga bisa memberikan lapangan kerja yang cukup lumayan luas, sehingga saya bisa memperlebar produksi saya dari desa saya Mbesuk ini sampai ke Desa Sukorejo serta ke pelosok Klaten dan Ngancar. Ada beberapa mitra di sana juga. Untuk mendirikan usaha ini, keyakinan saya hanya istilahnya sabut kelapa kan banyak terbuang, dan dia juga waktu itu nilai ekonomisnya masih rendah. Jadi kalau itu diubah untuk menjadi suatu kerajinan, pasti memberikan nilai jual yang lumayan, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar saya. So, ada beberapa tempat itu waktu dulu itu pertama kali saya punya ide itu muncul dari Malang dan Blitar. Di sana ada pengrajin, tapi masih
skala kecil. Terus ada teman juga yang istilahnya mampu untuk memasarkan. Akhirnya saya olah, ternyata diterima. Dan pada saat ini sabut kelapa itu sudah menjadi termasuk pot-pot yang olahan sabut kelapa itu sekarang sudah memasyarakat, sehingga banyak sekali peminatnya serta pasarnya juga sudah mulai terbuka. Kalau kendala modal ya sebenarnya ada sih, tapi karena waktu itu saya memang berangkatnya memang kecil, jadi masih bisa diatasi dengan modal pribadi. Itu waktu itu saya bekerja sama teman dari Malang untuk memasarkan, dan alhamdulillah pada waktu itu pesaingnya juga masih sedikit. Jadi pada waktu itu pesaing sedikit, akhirnya saya termasuk yang masih pertama itu bisa mengeluarkan per bulan itu paling tidak 5.000 piece untuk waktu tahun sekitar 2019 itu. Dan ke belakangnya sini saya masuk ke dunia ekspor lewat forwarder dari Surabaya. Saya bisa mengekspor itu per bulan antara 8 sampai 15.000 piece. Sampai sekarang sekitar bulan 10 itu terakhir karena hambatan logistik. Jadi untuk saat ini PO belum turun, tapi udah ada istilahnya udah ada sinyal dari sana, cuma menunggu logistiknya agak turun, jadi tidak berat di biaya kirimnya. Kalau kendala dulu waktu itu kayaknya cuma pemasaran aja sih. Tapi alhamdulillah dapat teratasi dengan teman yang dari Malang, dari Jawa Tengah, itu yang membantu, sehingga saya bisa memasarkan itu dan memperkenalkan, sebab waktu itu masih memperkenalkan kepada konsumen untuk produk-produk olahan sabut kelapa ini. Kalau dulu kan paling ada sapu sama keset, jadi untuk yang diolah ke pot-pot anggrek itu jarang. Dan saya masih termasuk yang pertama untuk memasarkannya. Kalau yang pertama itu masih istilahnya saya nitip. Jadi konsinyasi, saya masih kerjasamanya sama pakai konsinyasi. Tapi alhamdulillah semakin ke belakang karena masyarakat sudah mengenal, jadi bisa untuk istilahnya udah mengenal dan akhirnya menyukai produk-produk ini karena mempunyai beberapa keunggulan. Seperti bisa menyerap air, menyimpan, serta dia juga sebagai media tanam juga sebenarnya. Jadi multifungsi istilahnya. Kalau pot plastik itu kan dia bukan media tanam, dia cuma wadah. Kalau ini juga sekaligus sebagai media tanam. Kalau pengenalan itu semua pasti ada kendala. Jadi ditolak, ya kadang diremehkan. Saya pernah untuk waktu itu masih menawarkan. Jadi dari harga jual saya 15.000, saya ditawar 5.000. Karena dianggapnya cuma sabut kelapa. Kan sabut kelapa masih terbuang waktu itu. Dan saya termasuk pertama mengolahnya. Jadi mereka meremehkan untuk produk-produk saya ini. Tapi akhirnya setelah saya gencar untuk memperkenalkan, sekarang banyak sekali yang mengenal dan akhirnya diterima oleh masyarakat yang untuk penanaman anggrek, penanaman bunga-bunga tanah dan lain sebagainya. Ya paling ya cuma di harga itu aja sih. Kalau yang lain-lain kurang begitu berpengaruh untuk pemasaran juga. Yang paling sulit untuk saat ini karena pandemi itu berpengaruh ke daya beli masyarakat pada saat ini. Jadi banyak sekali penurunan untuk daya belinya. Akhirnya untuk bulan-bulan ini kita masih berusaha untuk memperkenalkan terus. Jadi untuk memasarkan itu agak tersendat. Yang dulunya saya bisa
berproduksi antara 10 sampai 20 ribu, sekarang paling sekitar separuhnya aja nggak ada. Sebab daya beli masyarakat dan juga industri pertamanan untuk saat ini masih lesu. Karena kan daya beli yang menurun dari masyarakat itu juga. Iya, sangat berpengaruh banget kepada karyawan. Sebab untuk saat ini karyawan saya yang dulunya bisa berproduksi 1 minggu, bisa antara 200-300 piece, sekarang sangat menurun banget. Kadang ada beberapa yang malah istilahnya istirahat dulu. Saya istirahatkan dulu sebab pasar juga masih sangat lesu. Seperti itu. Yang paling menekan itu sebenarnya kan pasar saya itu yang terbesar itu ekspor. Jadi untuk logistik ekspor untuk saat ini memang lagi agak susah, terutama untuk kontainernya. Jadi kontainer itu yang dulu harga cuma di kisaran 20-25 juta, sekarang sudah mencapai 50 bahkan lebih. Jadi di situ, jadi terhambatnya di logistik untuk saat ini. Ya kita sendiri juga berusaha, tetap berusaha untuk memacu pasar lokal agar bisa menutupi untuk biaya produksinya. Serta saya sendiri juga pendekatan-pendekatan kepada beberapa forwarder sehingga nanti saya harapkan untuk bisanya turun PO sehingga saya bisa kembali untuk berproduksi seperti dulu lagi. Karena untuk saat ini saya berproduksi antara 30 sampai 40% aja cuma. Jadi dari kapasitas 300 piece per hari itu sekarang 100 piece itu aja udah nggak nyampe. Kalau motivasinya ya, kalau kita untuk meninggalkan suatu usaha, ibaratkan kita sekolah ya. Kalau kita berpindah ke bagian yang lain, seperti kita di ekonomi, kita berpindah ke teknik, otomatis kita belajar dari nol lagi. Dan itu belum tentu kita bisa. Jadi seperti itu. Daripada saya nanti berpindah ke usaha yang lain, dan yang itu belum tentu saya mampu, ya lebih baik saya teruskan ini. Dan saya berinovasi, membentuk istilahnya model-model yang baru agar diterima sama masyarakat. Jadi saya tetap bisa meneruskan usaha saya ini. Kalau saya pindah ke usaha yang lain, otomatis saya harus belajar lagi dari nol. Dan itu juga biayanya juga nggak sedikit. Sedangkan untuk saat ini saya punya biaya itu di bagian ini, di bagian spot sabut kelapa ini. Jadi tetap saya teruskan.